Pengusutan korupsi Menara BTS bergulir seiring dengan perseteruan elit politik. Jaksa jangan tersandera kepentingan partai. Saya Nana Rizky dan inilah Opini Tempo. Seperti ikan busuk, sekali dibuka, bau amis korupsi Menara BTS atau pemancar telekomunikasi alias Base Transceiver Station 4G menguar kemana-mana. Mereka yang terlibat bancakan uang proyek itu satu persatu terendus, termasuk nama terkenal di lingkaran kekuasaan. Korupsi yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate itu memang bukan perkara biasa. Kerugian negaranya sangat fantastis, sekitar 8 triliun rupiah dari 10 triliun rupiah dana yang telanjur cair. Adapun anggaran keseluruhan proyek itu 28 triliun rupiah. Modus perampokan uang negaranya pun sangat kasar. Selain harganya digelembungkan, sebagian besar menara BTS masih gaib alias fiktif. Dari 4.200 menara yang seharusnya dibangun sampai akhir 2021, baru 957 yang berdiri. Itu pun tak semuanya bisa dijalankan. Padahal, bila semua tower berfungsi, jutaan orang di ribuan desa terpencil bisa berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti halnya masyarakat kota. Kuat indikasi proyek ini sejak awal dirancang untuk pesta pora elit politik. Triliunan rupiah dana Universal Service Obligation, setoran perusahaan yang memakai frekuensi publik yang dikelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika menguap lewat perusahaan yang terafiliasi dengan partai politik. Ditilik dari banyak sisi, kasus BTS adalah contoh sempurna korupsi state capture, istilah yang pertama kali digunakan Bank Dunia untuk menggambarkan korupsi negara-negara Asia Tengah pada 2000-an. Korupsi sistemik ini terjadi ketika kepentingan swasta mempengaruhi pembuatan kebijakan demi keuntungan segelintir orang. Dengan kata lain, korupsi merajalela karena pengusaha dan pembuat kebijakan berkomplot menggarong uang negara. Korupsi kategori ini memburuk ketika mekanisme checks and balance tak berjalan, partai politik berkerumun dalam koalisi besar pendukung pemerintah, lembaga penegak hukum tak independen, serta kontrol masyarakat sipil lemah akibat represi atau kooptasi. Korupsi berjamaah itu sulit dibongkar karena para pemainnya saling menutupi kesalahan. Kerap kali perlu friksi di kalangan elit politik agar korupsi state capture bisa terungkap. Kabar baiknya, elit politik di negeri ini pun mulai saling mengorek borok lawan karena kepentingan menjelang pemilihan presiden 2024. Dalam konteks itulah pengusutan kasus korupsi BTS dijalankan. Kita tahu, di samping menjabat menteri, Johnny G. Plate adalah Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Johnny Plate ditahan ketika hubungan pendiri Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo memburuk akibat perbedaan pilihan calon presiden. Untuk sementara, masyarakat bolehlah bertepuk tangan. Saatnya kita menonton gajah-gajah besar bertarung. Yang penting, jangan sampai ada pelanduk yang menjadi korban. Tentu saja, kepentingan penegakan hukum, pengusutan kasus BTS tak boleh tersandra oleh perseteruan elit politik yang bisa berubah arah kapan saja. Karena itu, Kejaksaan Agung seharusnya bekerja lebih keras. Tak cukup menjadikan Johnny Plate dan 6 orang lain tersangka. Semua penerima dana korupsi proyek BTS harus diseret tanpa tebang pilih. Masalahnya, Kejaksaan Agung pun tak steril dari politisasi. Kita sulit membayangkan Johnny menjadi tersangka bila Jaksa Agungnya masih utusan Partai Nasdem. Sama sulitnya membayangkan petinggi PDI Perjuangan atau Partai Gerindra menjadi tersangka bila Jaksa Agungnya adalah petugas partai itu. Supaya tak menjadi tumbal sendirian, Johnny harus berani menggigit politikus lain yang menikmati duit korupsi Menara BTS. Masyarakat sipil pun perlu mengawal kasus ini agar tidak macet gara-gara saling sandra para politikus. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.com.